Bismillahirrahmanirrahim. جهز لي مويه جهز من أحسن صوت ضعيف شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وبارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله، نفرح فرحا شديدا لا أستطيع أن أصوره بالقول وبالفعل. عرفتم الكلام؟ فهمتم الكلام؟ Alhamdulillah. Terus terang, ini yang diharapkan sudah berapa tahun ini ya? 2 tahun kah? 3 tahun kita dapat berkumpul kembali, melepaskan apa bahasanya? Rindu di dada, rindu persaudaraan, rindu yang insya Allah menguatkan ukhuwah kita, menguatkan ta'awuni kita dalam kebaikan. Jadi saudara khatifillah, pertemuan kita ini menurut saya, mudah-mudahan menurut antum semua juga, yang mahal itu pertemuannya ini. Kalau ilmunya insya Allah bisa didapat di mana-mana. Apalagi sekarang kita sudah tidak seperti dulu lagi, bebas, mudah mencari ilmu, gurunya banyak, kajian di mana-mana ada, kitab lengkap. Yang mau kita syukuri pertemuan kita kali ini, insya Allah mudah-mudahan ini pertemuan yang termasuk al-hubbu fillah, pertemuan karena bersaudara di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan al-hubbu fil asabiyah atau hizbiyah atau firqah kama marra bina fi zamanil madi, sebagaimana yang terjadi di zaman dulu. Kita mungkin pernah mendengar riwayat dalam Ibnu Majah ya, dalam Sahih Muslim juga ada, dalam Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari dikatakan, zara rajulun akhan lahu, ada seseorang ziarah kepada saudaranya fi qaryatin fa arsadallahu lahu malakan, lalu Allah menempatkan malaikat untuk menjumpai atau menghadang orang itu ala madrajatih, di pintu desa, di pintu gerbang desa.
Faqala aina turid? Kamu mau kemana? Malaikat yang sudah menyerupai manusia. Dia katakan, aina turid? Akhan li fi hadhil qaryah. Uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin ketemu saudaraku, bukan saudara nasab. Saudara yang dekat dengan aku, yang ada hubungan emosional apa hubungan kenangan masa lalu. Akhan fi hadhil qaryah. Hal lahu alaika min ni'mah? Apakah kamu punya hutang budi kepada dia? Ada nikmat yang kamu harus menjaga, tarubuha? Dia katakan la, tidak. Illa anni uhibbuhu fillah. Kecuali aku datang ini jauh-jauh ini, uhibbuhu fillah. Aku mencintai saudaraku itu fillah, karena Allah, di jalan Allah. Kalau boleh saya mengungkap dalam hidup ini, termasuk yang antum fi bali asyaddu min ghairikum. Antum fi bali asyaddu min ghairikum. Ma manahu? Saya pernah sama Syekh, salah satu Syekh kami, anta fi bali ya Syekh. Syekh Abdullah. Saya tanya, saya mikir dulu, fi bali apa ya? Anta fi bali ya Syekh. Ternyata di dalam hatiku saya kira la ana fi ma fi bali ana. Dikira di Bali sana. Fi bali dalam benak kita, dalam hati. Aku mencintainya karena Allah. Apa kata malaikat? Fa inni Rasulullah ilaik. Aku ini utusan Allah kepadamu. Annallaha ahabbaka. Sesungguhnya Allah mencintai kamu kama ahbabtahu. Sebagaimana kamu mencintai dia. Mencintai dia. Menurut saya pertemuan kita ini hanya berapa ini? 2 hari nggak sampai. 2 hari rencananya, mudah-mudahan Allah memudahkan. Coba saya tanya, dulu kita ketemu di sono tuh, jauh tuh, berapa hari paling sedikit? 1 minggu. Di sono di Jawa Timur tuh. Yang meneronya 99 itu. Masa lupa? Minimal 1 minggu. Masya Allah. Teringat masa lalu, kadang tertawa, kadang sedih. Tapi itulah takdir perjalanan hidup kita. Alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini di jalan Allah, insya Allah, biidznillah. Semoga Allah meridai kita, semoga Allah menyayangi kita, semoga kita mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Haqqat mahabbati, kata Allah dalam hadis qudsi, haqqat mahabbati alal mutahabbina fiyya. Orang yang saling mencintai di jalanku, kata Allah, karena aku. Wa haqqat mahabbati alal mutazawirin fiyya. Ini yang kadang-kadang di akhir zaman ini mulai melemah. Kecintaan terhadap saudara itu juga dikuatkan dengan mutazawirin, saling berziarah. Tidak cukup dari jauh. Seperti ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi obat kenangan masa lalu kita. Untuk bersedih apa untuk bersyukur? Bersyukur, insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga pertemuan ini, kajian kita kali ini, Allah selalu memberikan tambahan kebaikan-kebaikan, keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang semoga kita semua dalam rahmat dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin itu ketika ditanya materi, terbersit 2 hal. Karena pertemuannya singkat. Ini singkat. Yang pertama yang terbersit di benak saya, ada di antara
kita yang hijrah ini, maaf, pilihannya ke Asy-Syafi'iyah. Yang disayangkan pilih ke Asy-Syafi'iyah tapi akidahnya tidak mengikuti Imam Syafi'i. Akidahnya jadi Asy'ariyah. Saya kok tersentil itu. Mungkin satu kajian seperti ini ya tidak mungkin lengkap, cuma ngasih gambaran saja. Hijrah ya hijrah, tapi yang benar jalannya. Kalau masalah furu'iyah, masalah fikih, mungkin. Tapi masalah akidah ya harusnya ikut Imam Asy-Syafi'i. Karena hanya salafus saleh. Yang kedua, mungkin banyak saudara-saudara yang baru, saya hanya ingin memberikan gambaran apa itu akidah, apa itu iman. Ini ceritanya banyak, sepertinya wajah-wajah baru, atau bahkan ada sebagian yang tidak berani tadi buka wajah. Jangan sampai difoto. Berarti masih bunglon. Terlalu lama kita disesatkan zaman dulu. Sehingga kita tidak mengenal apa itu iman, apa itu akidah. Bahkan apa yang dibicarakan yang oleh para ulama, yang kisah-kisah itu masyhur, yang perlu kita bahas, perlu kita pelajari di akhir zaman ini untuk memilah dan memilih. Barakallahu fikum. Saya ingin pertemuan ini tidak monoton hanya satu arah. Sebenarnya saya lebih ingin semacam dialog, interaksi, bercerita, ya. Sepertinya begitu. Nanti kita kalau nggak begitu, nanti habis makan orangnya kumpul-kumpul, yang ketemu, ya ini perlu nanti mungkin setengah jam belakang untuk diskusi, tanya jawab, cerita-cerita. Terserah apakah seputar ini atau seputar curhat-curhatan lah. Atau mungkin ada masukan-masukan yang baik untuk kedepannya dalam dakwah kita ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan memberkahi pertemuan ini. Barakallahu fikum. Baik. Ini cetakannya kecil sekali. Tulisannya. Saya pakai mata tapi belum. Baik. Bisa kebaca ya. Ini mohon maaf, memang persiapannya kurang, jadi saya nggak nyiapkan terjemahnya. Ambil beberapa yang kira-kira penting, saya anggap semuanya insya Allah ahli, insya Allah. Dan ini pengenalan saja, nanti keahliannya nanti diulang mungkin di ustadz-ustadz yang lain atau tayangan-tayangan yang lain. Baik. Dikatakan di sini i'tiqad al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kita nggak terlalu bahas tentang lahirnya beliau. Kita ingin kalau di Indonesia pokoknya semua madhabnya Syafi'i umum. Kita ingin mengenalkan beberapa yang dibahas atau diucapkan oleh beliau tentang kaitannya dengan masalah akidah. Memang tidak ada kitab khusus yang beliau susun yang sampai kepada kita khusus masalah akidah. Jadi ucapan ini dari Imam Asy-Syafi'i terdapat di beberapa kitab. Sudah kita ikutkan alamat-alamatnya. Sebelum masuk pada bagaimana Imam Asy-Syafi'i punya ucapan atau komentar atau pendapat dalam beberapa poin penting dalam masalah akidah, kita coba definisikan dulu iman, tentang iman, sambil mengingat masa lalu. Saya akan tanya nanti bagaimana, tapi ada sebagian yang bukan orang hijrah ini. Biar ngikuti alur aja ya. Ngikuti alur ya.
Baik. Definisi iman. Kalau kita dulu menyebut iman itu tidak ada bayangan lain di benak kita kecuali orang jamaah yang sudah berbaiat dan sudah menetepi berapa bab itu? Masuk lali 5 bab. Tertib sambung, tertib ini. Kalau nyebut iman, wong iman itu bayangannya wis kutok wis. Ada yang dulu sudah punya bayangan lain apa enggak? Nah, mesti begitu. Iman yang ada di benaknya wis pokoknya wong ngaji bareng sambung, wong iman, wong jamaah, wong iman. Takrifnya iman, definisi iman ya kuwi wis. Nah, wong iman ya jamaah iku, wong jamaah iku iman. Padahal sejak zaman para sahabat, para ulama, para tabi'in, para a'immah, jika ingin mengartikan suatu istilah, dibaca dulu dari lughatnya, kemudian istilah yang ma'ruf yang dikenal sesuai dengan bagian ilmu yang dibahas. Baik. Dalam ilmu akidah, al-iman adalah secara bahasa at-tasdiq. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Membenarkan, mempercayai penuh, beriman, percaya penuh, tasdik, tidak ada keraguan. Itu secara bahasa. Wa aslul amni, iman itu diambil dari asal kata amni. Huwa tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf wa zawalul khauf. Ya. Ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Tidak adanya rasa takut. Jadi bahasa iman itu diambil dari kata amni. Amni itu maknanya anteng, tenang, dan tidak ada rasa takut. Ini pasti antara istilah, definisi secara istilah dengan lughat itu pasti ada hubungannya. Tidak akan jauh dari pengertian lughat. Baik. Dalam istilah, al-iman fil istilah huwa at-tasdiqul jazim. Membenarkan yang bersifat jazim, pasti, tidak ada keraguan. Pembenaran yang sangat kuat, tidak ada keraguan. Bikulli ma akhbara bihillah, terhadap segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah, yang diceritakan oleh Allah. Wa rasuluhu, dan utusan Allah. Segala sesuatu yang diceritakan oleh Allah dan Rasul dibenarkan, tidak ada keraguan sama sekali. Alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Amanu lam yartabu. Tidak ada keraguan. Ma'al iqrar wa tuma'nina wal qabul wal inqiyad lahu. Ma'al iqrar wa tuma'nina wal qabul wal inqiyad lahu. Ini diambil dari beberapa kitab, termasuk dari As-Sarim Al-Maslul. Ini diringkas ya. Bersama ikrar. Ikrar itu pengukuhan dengan lisan. Lisannya mengikrarkan, mengukuhkan, terlihat di dalam ucapannya. Wa tuma'ninah, dan ketenangan jiwa. Tenang, dia enggak, keyakinannya mantap, tenang, tidak toleh kanan kiri, bahasa mudahnya. Lurus saja. Tuma'ninah. Wal qabul wal inqiyad lahu, menerima dan tunduk. Masih ingat dulu sering kita dikatakan orang iman itu kal jamalil anif, haitsuma qada inqada. Ingat apa enggak masa lalu? Orang iman itu seperti unta yang diikat. Di mana ditarik dia pasti tertarik. Kalau dulu kemana itu? Mana ditarik
Kita tertarik itu kemana? Terserah ijtihad Bapak Imam. Bapak Imam, Masya Allah. Kalau ini kepada Allah dan Rasul, semua yang dikabarkan oleh Allah Rasul kita tunduk, patuh, qabul, menerima, tiada keraguan. Itu gambaran, itu definisi iman. Definisi iman. Ini definisi yang dirangkum dari beberapa ucapan para ulama yang sejalan, maksudnya sejalan dengan makna secara bahasa. Makna secara bahasa. Baik. Apa yang mau kita ambil di sini? Berbicara tentang iman, para ulama membicarakan panjang lebar tentang ini. Nah, dulu kita tidak dikenalkan ini. Padahal kalau kita lihat kitab-kitab baik yang turas, yang masa lalu, bicara tentang iman itu berdefinisi, contoh-contoh. Selalu yang dibahas, diperdalam supaya kita tidak salah dalam mengartikan iman. Ya. Saudara-saudara, terutama yang masih bunglon, jadi kita berada di Islam jamaah itu tidak dikenalkan iman itu apa. Saya setelah pulang dari Mekah, orang-orang sepuh itu satu persatu, tapi saya diam-diam, saya tanya, riyen nanti diterangke iman niku nopo? Yes, pokoknya awake dhewe wis mangkul kutubus sitas dikaji iman yus. Kesimpulannya ya 5 bab itu sing sitoke ngono. Sitoke meneh sesepuh satunya. Riyen jenengan kan meguru langsung. Kira-kira iman niku zaman dia nopo iman? Ya intine ya iman niku ya wong-wong sing wis baiat iku ana sing. Baiat berarti wis iman. Coba jenengan ini yang masih pernah enggak dulu mendengarkan penjelasan iman itu bahasannya? Belum pernah. Padahal ini termasuk paling, insya Allah paling lawas ini. Enggak ada. Penjelasan dulu enggak ada. Jadi kalau melihat ini saudara, waktu saya di Mekah, waktu belajar sana, ada di benak kecil ini. Ini saja ini mbah ibu cuku ini. Iki wong tenan apa pancen menipu umat gitu loh. Kok masalah iman saja nggak diterangkan. Apalagi naik ke tauhid. Padahal kita di majelis-majelis ilmu di sana kalau itu Mekah tenan, nggak akan pernah sepi dari penjelasan Islam, iman, tauhid, terus gitu. Pindah tempat wis wanggah ngono terus. Karena itu yang inti, supaya orang tidak salah menafsirkan apa itu iman, apa itu Islam. Nah, ini dari sisi meyakini dikatakan at-tasdiq al-jazim. Keyakinan penuh tanpa keraguan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau dibahasakan, kullu ma akhbar Allah fil Quran was Sunnah. Semua kabar dari Allah. Ikrar itu menunjukkan lisan ini. Lisan itu selalu menampakkan isi imannya. Katakan ikrar. Wa tuma'ninah wal qabul, ini pekerjaan hati lagi. Wal inqiyat, ini amalan. Inqiyat itu ketaatan. Jadi terbukti di 3 tempat. Tasdik al-jazim itu hati. Kemudian ikrar terlihat dari lisan. Keimanan itu dilihat dari qaulun, dari lisannya. Kemudian tumakninah, kembali ke hati. Hatinya enggak kemana-mana, dia lurus dengan apa yang menjadi syariat dari Allah. Wal qabul, tidak ada penolakan sama sekali. Terima totalitas dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan semua syariat Allah. Wal inqiyat lahu, inqiyat ini perbuatan. Tunduk
dan betul-betul melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu iman. Maka di sini bagaimana Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan iman? Kita ambil satu kecil sekali ini. Katakan di sini Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Ar-Rabi', sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun bil qalbi. Ini Imam Asy-Syafi'i menyatakan iman itu berupa ucapan, wa amalun dan apa? Perbuatan, wa i'tiqadun dan keyakinan. Di mana? Fil qalbi. Jadi letaknya iman atau bukti dari iman, pembuktian iman itu ada di, atau amalan yang menunjukkan iman ada di 3 tempat. Di ucapannya, di amalannya, dan di hatinya. Hati berupa keyakinan. Ala tara qaulallahi azza wa jal, apa kamu enggak melihat bagaimana firman Allah azza wa jal dikatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan, wa ma kana Allah, tidak mungkin Allah liyudhi'a imanakum. Kalau ada kana manfi terus dalam lamnya disebut lam juhud. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Imanakum adalah salatakum, salat kalian. Salat kemana? Menghadap ila Baitul Maqdis. Fasamma salata imanan. Allah menamai perbuatan amalan salat dalam ayat ini iman. Wahia, salat itu qaulun, ada yang berupa ucapan, doa-doanya itu ucapan. Wa amalun, gerakan fisik. Wa aqdun, keyakinan dalam hati. Ada keyakinan. Berarti salat disebut sebagai iman. Maka ini kan ceritanya para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana teman-teman kami yang mati salatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Padahal sekarang sudah dipindah ke Baitullah. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Imanakum, iman kalian. Ternyata yang dimaksud adalah salat. Nah, salat itu terdiri dari ucapan, doa-doanya itu. Terdiri dari amalan, gerakan fisik. Kemudian keyakinan. Keyakinan terhadap ayat-ayat bab iman yang dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ar-Rahmanir Rahim. Di situ kita membawa keyakinan. Keyakinan terhadap sifat-sifat Allah. Berarti iman itu tidak hanya di salah satu 3 tempat ini, atau di salah 2-3 tempat ini, harus berada di 3-tiganya. Di hati, di ucapan, dan dalam perbuatan. Baik, untuk perbandingan saja, ini namanya akidahnya, i'tiqadnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menyatakan demikian. Ini akidahnya, i'tiqad itu akidah sama. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk perbandingan saja, kalau golongan Murji'ah namanya. Murji'ah itu yarawna annal iman huwa mujarradut tasdiq. Iman itu cukup di lisan, ikrar lisan. Jadi dikatakan awil qaulu at-tasdiq bil qalbi, ya. Awil qaulu bil lisan. Murji'ah itu pecah belah juga. Tapi ada yang mengatakan iman itu cukup di lisan saja, ucapan saja. Berarti enggak ngurusi hati, enggak ngurusi amalan.
Pokoknya lisannya ini menyatakan iman, ya sudah iman. Atau mujarradut tasdiq bil qalbi. Dia hanya membenarkan dalam hati, ucapan dan perbuatan itu tidak dimasukkan kategori iman, kategori iman. Au kilahuma, ada yang mentoknya hanya dua itu. Di hati dan di ucapan saja. Perbuatan tidak masuk. Berarti kalau ada orang menyatakan iman dengan hati dan perbuatan, tapi amalnya dia maksiat, bahkan mungkin melakukan dosa-dosa besar, tetap imannya sempurna. Ya, jadi kalau definisi iman hanya keyakinan dalam hati, hanya dengan ucapan, sedangkan amal kebaikan ini tidak dimasukkan dalam definisi iman, berarti kalau dia beramal buruk, maksiat sekalipun, tidak mengganggu definisi kesempurnaan iman. Berarti antara pencuri, pezina, dengan orang yang tidak, yang penting ada kesamaan dalam ucapan dan keyakinan, sama itu imannya. Itu Murji'ah. Kalau Khawarij, Mu'tazilah gimana? Khawarij, Mu'tazilah secara umum sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bedanya ya, dengan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak mengenal, tidak mengakui az-ziyadah wan nuqsan. Jadi iman itu qaulun, apa dikatakan, wa amalun wa i'tiqadun. Yazidu, tambahannya, lengkapnya, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dia akan tambah karena ketaatan dan akan berkurang karena kemaksiatan. Semakin orang menjalankan ketaatan, imannya tambah. Semakin orang berkurang, semakin orang menambah kebaikan, imannya tambah. Semakin orang banyak melakukan kemaksiatan, imannya berkurang. Itu berdasarkan dalil-dalil, apa bahasa dulu, hak firman Allah. Jadi ulama mendefinisikan itu sudah meneliti dalil ya. Kenapa itu dimunculkan? Karena ada golongan-golongan yang punya definisi iman sendiri, tidak sesuai dengan manhaj salaf saleh ya. Katakan kalau Khawarij dan Mu'tazilah mengakui iman itu ucapan, hati, i'tiqad, kemudian amalan, tapi mereka tidak mengakui yazidu wa yanqus. Bahkan ya, tidak tambah, tidak kurang. Sehingga apa? Definisi yang mereka bawa, fa idza tarakal abdu al amal aw ba'dahu minal kaba'ir, yukhraj minal iman. Harus minal iman. Jadi enggak kenal ada iman itu lemah, berkurang, iman itu sedang, iman itu naik. Iman itu ada atau tidak ada. Sehingga kalau ada yang melakukan dosa besar, itu kan amalan itu masuk iman. Melakukan dosa besar berarti hilang imannya. Berarti hilang iman. Orang melakukan berzina, melakukan mencuri, itu dianggap sudah keluar dari agama. Al-Karramiyah, ini contoh perbandingan lagi. Golongan Karramiyah, rauna annal iman huwal ikrar bil lisan faqat. Dan masih banyak golongan yang lain. Yang mau saya kuatkan di sini, saya ulang lagi. Kita bersyukur saudara, diberikan jalan bisa hijrah ini, kita mendalami lagi apa itu iman. Karramiyah mengatakan iman itu hanya ikrar dengan lisan saja. Tidak ada kaitannya dengan hati ataupun dengan amalan. Pokoknya orang menyatakan iman, menyatakan la ilaha illallah, ucapannya dia iman, maka dia orang iman. Walaupun amalnya banyak kemaksiatan, bahkan mungkin mencapai kekufuran, tidak bisa dihukumi kafir. Dia tetap iman karena lisannya menyatakan iman. Baik, kesimpulan akhirnya Imam Asy-Syafi'i ternyata manhajnya ataupun definisi imannya memang adalah iman yang didefinisikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah.
qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ini berapa ini? 5 ya. Iman itu ucapan dengan lisan, terbukti dari ucapannya. Yang kedua, wa i'tiqadun bil janan, akidah, keyakinan dalam hati. Kemudian wa amalun bil arkan, mengamalkan, terbukti dengan pengamalan. Yazidu bit ta'ah, bertambah iman itu karena menjalankan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah. Ini definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kenal enggak dulu seperti ini? Tidak kenal. Kita perdalam lagi. Materi imannya apa? 5 bab. Materi imannya dulu kita 5 bab. Atau 3, 5, 4. Quran, hadis, jamaah, 5 bab, 4 tali keimanan. Wisiku bulan balen. Tadi kita kan mendefinisikan ini, 5 ini pondasinya apa? Usulul iman. Usulul akidah atau arkanul iman itu usulul akidah. Disebut istilah begitu oleh para ulama. Yang kita imani itu apa? Tema, maudhu yang harus kita perdalam sebagai apa? 6 rukun iman. Tidak keluar dari itu. Kalau mau dirinci lagi, 6 iman kepada Allah. Misalkan ya, tanyakan, iman kepada Allah, bagaimana hati kita? Terus lisan kita menunjukkan iman. Iman kepada Allah sudah diperinci oleh para ulama. Syekh Utsaimin dalam usul iman kepada wujudnya Allah. Kemudian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tuh. Nanti diperdalam sendiri. Saya ingin berikan gambaran saja. Ketika kita menyatakan iman kepada Allah, maka harus terbukti di 5 ini. Itu materinya. Anda iman kepada Allah, bagaimana hati? I'tiqadnya, akidahnya. Tentang wujudnya Allah, tentang zatnya Allah, tentang sifat-sifat Allah. Kemudian lisan kita. Menyatakan enggak? Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ada enggak di lisan kita ucapan yang mengkufuri Allah? Atau yang dimaksud iman itu terbukti dengan ucapannya. Kemudian dengan perbuatannya. Dengan amalannya. Terbukti. Enggak mungkin orang mengatakan iman kepada Allah, lisannya juga menyatakan iman, terus lalu dalam amalannya dia melakukan kesyirikan, kekufuran. Berarti tidak ada bukti dalam amalannya. Kemudian bertambah, berkurang. Ketika kita mentaati Allah, maka keimanan kepada Allah bertambah. Kata para ulama, apa contoh bertambahnya? Tambah khusyuknya, tambah khosyahnya, tambah cintanya, tambah dekatnya kepada Allah, tambah semangat beramal pada Allah, itu buktinya nambah. Kadang-kadang berkurang. Kalau melakukan kemaksiatan semakin jauh dari Allah, salat susah untuk khusyuk. Bangun malam lama nggak bisa menangis. 2 tahun yang lalu pernah menangis. Tiling-iling apa? Kenapa ya? Oh, diusir sama mertua mergo hijrah. Oh, isok nangis aku mbien. Nah, satu lagi, 3 tahun yang lalu pernah aku nangis. Oh, ditagih hutang, kadang naik, kadang turun, kadang sedang. Itu pertanda iman. Sekarang kalau turun iman kepada malaikat, ya juga begitu. Ada tempatnya di 5 ini. Beriman kepada kitab, kepada materinya itu. Pondasinya itu arkanul iman. Itu bicara bab keimanan seputar masalah itu. Kemudian para ulama mengatakan yang diyakini di dalam hati itu tidak ada keraguan sama sekali. Dan apa yang ada di dalam hati itu bisa
berpotensi kalau kita kehilangan keyakinan atau ragu saja bisa hilang imannya. Adapun yang di lisan ini, yang di lisan atau dalam perbuatan kita itu disebut yang banyak itu mukammilat, penyempurna iman, tapi termasuk iman. Termasuk definisi iman. Tidak bisa dihilangkan secara total. Ya. Sekarang kita ingat bagaimana kita dulu dengan bahasan yang seperti ini. Yang paling sepuh aja sudah menyatakan tidak pernah. Enggak pernah dengar bagaimana mendalami iman. Bahkan dulu saya ingat sudah jadi mubalik paku bumi itu loh. Ngiling-ngiling 6 rukun iman itu lali. Ya. Kok lupa? Iya. Saya sudah jadi paku bumi sekolah SMA. Jadi guru dulu, sekolah SMA di Kulon Kali. Nah saya ini dikenal ustadz. Kemudian dalam satu kesempatan kalau ada guru agama ngajar, dia melihat saya itu ustadz, walaupun masih kecil. Masih kecil menurut mereka, tapi panggilnya ustadz. Kalau guru agama mau ngajar itu kadang dia malu, nggak berani. Suatu saat teman saya nanya rukun iman. Saya masih ingat sekarang. Malu sekali itu di Islam Jamaah. Padahal saya sudah jadi guru. Lupa rukun iman itu. 6 rukun iman. Saking nggak pernah dibahas. Nggak pernah dibahas. Coba yang guyang-guyu dulu. Coba diingat. Masalah eling ngomogan. Masya Allah. Padahal itu sesuatu yang sangat penting, sangat mendasar dalam agama kita yang harus dibahas terus. Baik. Qauluhu fi sifat. Bagaimana pendapat perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang sifat-sifat Allah? Beriman kepada sifat-sifat Allah. Tadi kan disebutkan iman kepada Allah itu iman kepada wujudnya Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya, kemudian asma wa sifat. Yang banyak diperselisihkan terutama di negara kita ini tentang sifat-sifat Allah. Coba bagaimana beliau berkomentar atau menyatakan pendapat beliau, keyakinan beliau tentang sifat Allah. Contoh, Allah berada di atas arsy dan turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Wah, ini kalau dibicara di umum, terutama di Asy'ariyah, ini masalah besar ini. Coba dengarkan. Ini saya bilang tadi tersentil saudara-saudara di antara kita enggak banyak, tapi 1-2 yang katut ke Asy'ariyah. Tolong semak bagaimana Imam Asy-Syafi'i menyatakan bab ini. Aurada Ibnu Al-Qayyim fi Istima'il Juyus, dalam kitab Istima'il Juyus an Asy-Syafi'i annahu qala al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha, yakni ahlul hadis alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum mithli Sufyan wa Malik wa ghairihima al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata beliau, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha, pendapat terkait sunnah yang aku pegang kuat. Dan aku melihat langsung teman-temanku 'alaiha, kokoh di atasnya, yaitu ahli hadis, yang aku melihat mereka dan aku mengambil ilmu dari mereka, mengambil hadis dari mereka, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik dan lain-lain. Apa pendapatnya? Al-iqraru, ucapannya adalah al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah, mengukuhkan dengan lisan, ikrar dengan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang diambil ini berikutnya tentang sifat Allah. Wa anna Allah Ta'ala ala arsyihi, sungguh Allah Ta'ala di atas singgasananya. Istawa ala,
Fi samaihi, di atas sana, di langitnya. Fi judhu'in nakhli, ada fi bermakna ala, di atas. Nah. Apa itu? Ya apa enggak kelihatan saya. Ya kerubu. Sudah kepala 5 nih. Ya kerubu min khalqihi kaifasya. Allah dekat dengan hambanya sesuai dengan kehendak Allah. Wa anna Allah Ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya'a. Dan Allah turun ke langit dunia kaifa sya'a. Bagaimana sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Padahal Asy-Syafi'iyah, Allahu Akbar, di kita enggak bisa diongkek belas. Pokoknya istawa itu istaula pokoknya. Paham jenengan istaula? Itu tahriful lafzi wa tahrif al-makna. Ya, istawa kok menjadi istaula. Allahu Akbar. Susah, sudah pernah amar ma'ruf nahi mungkar dalam bab ini. Yang saya lihat di antara kita, ya, berdakwahnya berhenti. Nah, ini yang perlu saya ingatkan juga. Seharusnya semangat ilmunya terus sempurnakan, lalu semangat berdakwahnya juga terus, juga ada. Ya. Sifatul istiwa ini pembicaraan besar, perselisihan antara Asy'ariyah dan lain-lain, ya. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah yu'awwilun al-istiwa. Mereka mengartikan, mentakwil al-istiwa ilal istila. Istaula. Nah, istilah itu menguasai. Dikatakan istilah awil qahri awil iqbal. Yumfunal uluwa aslan. Mereka menafikan sifat tingginya Allah. Atau dikatakan wa ya'tabirun al-istiwa minal mutasyabih alladzi la ya'lamu ta'wilahu illallah. Mereka kadang-kadang hujahnya istiwa itu pokoknya termasuk sesuatu yang mutasyabih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tuh. Imam Asy-Syafi'i sangat jelas kalimatnya, enggak bisa diartikan lain. Beliau mengatakan wa annallaha, kami berikrar, wa annallaha ala arsyih, di atas arsy-Nya, fi sama'ih, di atas langitnya, dekat dengan makhluk sesuai dengan kehendak Allah. Allahu alam, kita hanya beriman. Wa anallaha ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa yasha. Makanya kaidah utamanya tetap kembali kepada laisa kamitslihi syai'. Mudah sebenarnya. Ta'arudnya pemikiran itu kan karena tidak megang laisa kamitslihi syai'. Contohnya kan begini, kalau dikatakan istawa ala, berarti kan enggak turun. Kalau turun berarti tidak istiwa. Pernyataan Anda karena Anda menyamakan dengan makhluk. Kan begitu aja. Ketika Anda mengatakan Allah tidak sama, istawanya Allah tidak sama dengan istiwa kita. Selesai. Lebih enggak ada kaifiyah. Min ghairi takyif wala tamsil wala tahrif wala ta'til. Ya, tidak ada, kita enggak perlu mencari kaifiyahnya karena Allah tidak menyebutkan bagaimana Allah di atas arsy. Kalau masalah duduk itu juga diperselesaikan dari beberapa riwayatnya. Yang tidak dijelaskan oleh Allah, kita tidak menyatakan kaifiyah. Bagaimana hakikatnya seperti enggak? Amanna billah. Allahu alam. Kalau bahasa mudahnya kita Allahu alam. Amanna. Amanna bih. Allah yang tahu. Nah kalau sudah istiwa ala, bagaimana turun ke langit dunia? Kan kita tanya begitu. Pertanyaan kamu itu
Karena kamu sebelumnya sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Istiwanya Allah enggak sama. Karena dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaqrubu min khalqihi kaifa yasha. Bisa kamu bayangkan kalau kita mikir ya, dari bumi ke langit itu 500 tahun. Langit satu. Bagaimana kalau sudah mencapai 7, berapa? 3.500 tahun. Di atasnya ada laut. Yang tebalnya laut itu 500 tahun pula. Di atasnya ada malaikat. Yang dari daun telinga ke pundak, ada yang riwayat 700, ada 800 tahun. Mikul arsy, summa stawa 'alal arsy. Kalau bahasa anak kecil, cek adoe rek. Jauh berapa tuh? 3.500, 4.000, 4.000, hampir 5.000 kalau ditempuh. Summa stawa. Kata Imam Asy-Syafi'i gitu. Yaqrubu min khalqihi kaifa yasha. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher, tenggorokan. Min syiraki na'lih, daripada tali serambat sandal. Bahkan innallaha alimun bidatis sudur. Nah, ketika kita mendengarkan ayat, hadis, penjelasan dari Allah, dari Rasul seperti itu, kita hanya amanna billah, tafwid, kita pasrahkan kaifiyahnya kepada Allah. Kita enggak menanyakan dan kita tidak menyamakan dengan makhluk. Kalau pegang itu saja selesai semua sudah. Enggak perlu membatasi sifat Allah, mana yang cocok dengan akal, mana yang cocok dengan akal. Enggak perlu. Semua kita amir ruha kama ja'at, kata Imam Malik. Kalau kamu mendapati ayat-ayat sifat, jalankan sebagaimana dia datang ayat itu. Maknai, hakikatnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan panjang-panjang, habis waktunya. Kan sudah sering mendengar toh, kata Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa. Al-istiwa maklum, wal kaifiyah majhul, wal kaifiyah was su'al hadha bid'ah, akhriju hadha rajul anil majlis. Dikatakan al-istiwa ala, istawa ala, dalam bahasa Arab ma'ruf, maklum, mesti di atas. Istawa ala, pasti maknanya di atas, di atasnya. Istawa ala. Kaifiyah, hakikatnya seperti apa, seperti apa? Majhul. Kenapa majhul? Allah tidak menjelaskan. Zatnya Allah, kaidah dasarnya, zatnya Allah gaib, berarti sifatnya juga gaib. Selama Allah tidak menjelaskan, berarti kita tidak berani menerangkan. Allah alam, dan tidak ada yang kita samakan dengan sifat Allah. Bertanya tentang ini, itu bid'ah. Apa maksudnya? Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, para sahabat, enggak ada yang nanya-nanya masalah begini. Semua paham maknanya, tapi tidak menyamakannya dengan makhluk dan tidak mempertanyakan hakikatnya. Baik. Katakan apa di sini? Sifat-sifat Allah jauh lebih tinggi dan lebih agung di atas pensifatan makhluk kepadanya. Setinggi apapun hamba mensifati Allah, tidak ada satupun yang mencapai sifat tingginya keterpujian sifat-sifat Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Risalah, dalam pembukaan, walhamdulillah alladzi huwa kama wasafa bihi nafsahu wa fawqa ma yasifu bihi khalquhu. Segala puji bagi Allah alladzi huwa kama wasafa bihi nafsuh, yang Allah itu memiliki sifat sebagaimana sifat yang disifati oleh Allah terhadap dirinya. Wa fawqa ma yasifu bihi khalquhu, dan jauh di atas pensifatan makhluk kepada Allah. Kita mengatakan Ar-Rahim. Mungkin batas sifat Rahim yang ada pada nama itu
pemikiran kita misalkan kalau dihitung mungkin 1000 atau 2000 mentok sudah. Allah jauh di atas itu. Sifat rahimnya. Biasanya ini diucapkan setiap kita menyebutkan sifat-sifat Allah yang akal kita seakan nggak nyampe. Biasanya bahasanya para ulama itu ala ma yaliku bijalalihi wa azamatih. Sekarang Allah turun ke langit dunia. Nafsu setan bisa masuk tuh. Piye ya turunnya ya? Gimana ya? Ada begitunya. Maka katakan ini. Ini salah satu dasarnya. Saya menyebutkan sifat Allah turun itu ala ma yaliku bijalalihi wa azamatih. Sesuai dengan sifat yang sepantasnya, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak tahu. Saya enggak akan nyampe membayangkan itu. Misalkan bukan yadullah, tangan Allah. Saya tanya, dulu yadullah ma'al jamaah dimaknai apa? Pertolongan Allah untuk jamaah. Jamaah yang mana tuh? Jamaah yang dulu yakin dulu mungkin yadullah ma'al jamaah. Tapi dulu ada yang maknai tangan tok ya ono. Ono sing langsung wong lawas sing wong sepuh katanya. Niki maksudnya napa tangan Allahnya? Wah, itu ya pertolongan untuk jamaah. Berarti dia mentakwil. Ada yang ngotot tangan. Yo tangan. Saya pernah nanya itu. Lah tangan Allah gimana disebutnya? Yo kok gede yo sebut. Oh Allah. Saya batin setelah saya belajar masjid, ya Allah, goblok menakut. Udah malu betul saya. Nek gak mentakwil, tamsil. Nah, jadi karena orang gak ngerti ya, iya namanya gak ngerti. Jatuhnya kalau nggak mentakwil mengartikan lain, lalu untuk mentamsil mumatsilah, menyamakan dengan tangan makhluk. Ya padha karo tangane awake dhewe tapi kok wedi awake dhewe jamaah pokoke wis. Kamu gak maca iku. Nalikane yadu apa? Baiat Ridwan katanya. Ini paling sepuh ini. Dari Bandung tuh. Siapa dulu namanya saya ingat. Imam daerah itu mati tapi sudah. Mati. Katakan yo kok wedi tangane. Dulu kita yang mantap tulis mangkul. Mangkulnya begitu. Masya Allah. Tiba-tiba mu'awilah atau mumatsilah. Kedua-duanya sesat semua. Sesat semua. Kalau boleh saya tambah jahiliyah. Mumatsilah. Muta'awilah. Bukan jahiliyah betul. Baik. Berikutnya mengukuhkan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang dimuat Al-Quran dan Sunnah. Ini beliau kalau Imam Malik amir ruha kama ja'at. Ini Imam Syafi'i mengatakan nusbit hadhihi sifat allati ja'a bihal Quran wa waradat bihas sunnah wa nanfi at-tasbih kama nafa an nafsihi faqala laisa kamitslihi syai'. Imam Syafi'i menyatakan kami mengukuhkan sifat-sifat Allah ini. Ya, sebagaimana yang didatangkan Al-Quran. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Dan datang dengannya as-sunnah. Dan dibawa oleh sunnah. Diterangkan dalam sunnah. Wa nanfi at-tasbih. Kami nusbit mengukuhkan sifat itu. Tapi kami menafikan persamaan. Tidak ada yang sama. Sebagaimana Allah menafikan persamaan itu dari dirinya. Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam satu ayat Allah mentasbit sifat as-samiul basir lalu menafikan persamaan. Aku kalau dibahasakan aku as-sami' al-basir. Tapi kamu jangan menyamakan aku dengan siapapun. Kalimat singkatnya kan begitu. Itu semua sifat Allah begitu. Aku mendengar, aku melihat, aku menyayangi, aku berkata, aku murka, aku semua, aku berzikir, aku menurunkan hujan, menyembuhkan orang sakit. Semua sifat Allah baik zatiyah maupun fi'liyah kita tasbih, kita kukuhkan. Karena Allah mengukuhkan. Lalu kita nyatakan tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama dengan Allah. Nah, kalau tidak sama, sudah tidak perlu takyif, cari kaifiahnya. Enggak perlu tamsil,
menyamakan dengannya. Enggak perlu tahrif. Tahrif itu tahriful makna atau tahriful lafzi. Merusak lafadznya atau merusak maknanya. Merusak makna termasuk takwil. Wala ta'til, mengosongkan, mu'attilah. Sami bila sama, basir bila basar. Jadi dianggap mujarradul lafadz saja. Ya sami, tapi enggak berani menyatakan ada sifat mendengar di situ. Karena kalau menyatakan katanya sama dengan makhluk, sama dengan, menyamakan dengan makhluk. Baik. Imam Syafi'i sangat jelas ini. Kemudian orang-orang iman pada hari kiamat dapat melihat Allah. Ini juga permasalahan yang ramai diperselisihkan dalam akidah ya. Dikatakan oleh Rabi' bin Sulaiman, Sami'tu Syafi'i yaqul fi qaulillahi azza wa jal, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ingatlah bahwa mereka orang-orang kafir atau munafik pada hari kiamat lamahjubun, niscaya ditutup, dihalangi dari melihat Allah. Mereka tidak melihat Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i, ayat itu a'lamana. Allah memberitahu kepada kita, bidzalik, dengan demikian itu, artinya makna mafhum kalau makna kita. Makna yang tersirat, anna thamma qauman ghaira mahjubin yanduruna ilaihi la yudhamuna fi ru'yatih. Katakan. Makna tersirat dari ayat itu bahwa besok hari kiamat ada orang yang dihalangi, berarti ada orang yang tidak dihalangi. Kalau kafir, munafik dihalangi dari melihat Allah, berarti ada orang-orang yang kaum yang bisa melihat Allah, bahkan tidak berdesakan di dalam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat kedua itu hampir sama juga pembahasannya. Taib, mada ya? Al-waktu intah al-waktu. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah لا بس نتحدث إن شاء الله وجد هدية طيب بعدين. Jadi insya Allah sisanya nanti kita lanjutkan besok. Dan saya ingin sekali ada mic. Terkait ini atau silahkan siapa yang mau berbicara, Mas Adam, terkait ini atau sepatah dua patah kata atau yang lainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komen aja gitu ya Ustaz ya? Baik. Iya, alhamdulillah. Komen boleh, cerita boleh. Ini juga menjadi perhatian saya akhir-akhir ini setelah nonton daurahnya Ustadz Firanda dan Ustadz Nidol di beberapa tempat dan Ustadz Nidol di Malaysia gitu ya. Yang saya bingungkan itu, saya ketika di rumah di Bintaro, kan sholat di Masjid Raya Bintaro Jaya. Itu dulu ada kajian salafi tapi sekarang udah gak ada semua. Oh iya. Dan di pelangnya itu ada tulisannya bermazhab Syafi'i Maturidi. Tasawuf Syafi'i banget gitu. Tapi kalau akidahnya malah nggak mau gitu. Akidahnya mungkin itu Ustaz. Jazakallah khairan. Lihat. Sepanjang yang pertama yang saya dengar dari Mas Syekh kalau di waktu saya di Saudi, untuk Indonesia dan sekitarnya memang kulak atau mangkulnya, pemangkul, bahasa kita dulu mangkul, itu dari Mesir, dari Al-Azhar. Jadi cerminnya dari sana. Nah di sana itu asalnya begitu semua, secara umum fikihnya Syafi'i, tapi akidahnya
Asy'ari, Asy'ariyah dan lain-lain. Nah, kalau mau didalami lagi, Mahadam baca sejarah munculnya Asy'ariyah dari Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, itu nanti ada gambaran-gambaran bahwa bagaimana sampai menjadi akidah mayoritas Asia mungkin. Itu nanti ada perjalanannya. Itu kalau di Indonesia kan memang ustadz-ustadz yang terang-terangan menyatakan bahwa kami fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Ghazali. Asy'ari Maturidi, kemudian tasawufnya Ghazali. Terang-terangan ya. Islam jamaah dulu, apa yang sampean yakini selama tafadhal. Silakan. Maksudnya ini kita kepingin kita itu ngobrol santai gitu. Boleh sampean cerita nggak apa-apa. Jadi kita kesini bukan ngaji tok sampean kula warto tok. Di tempat lain banyak ilmu banyak sekali. Saya kepingin kita datang sini itu ada semacam keakraban atau apa. Dan itu dari cerita ya. Cerita mengenang apa. Atau mau curhat boleh. Atau mau ngasih masukan dakwah. Nah, moga silakan. Baik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakumullah khairan atas waktunya. Nama saya Bayu dari Karawang. Masih di dalam apa sudah keluar? Di dalam komplek rumahnya sudah? Betul. Sudah dijual? Masih berusaha. Harus berusaha, baik. Iya. Jadi yang ingin ditanyakan terkait mungkin yang baru-baru ini viral di kami ya. Jadi rekan kami diusir nggak boleh masuk itu ya? Iya, diusir itu nggak boleh masuk masjid. Oh itu jenengan itu? Iya, saat kajian di rumah kami. Oh. Kemudian waktunya sholat, kita sholat. Pas sholat itu ternyata ada keributan, ada yang nggak terima lah. Ya. Baik. Akhirnya ya kembali sholatnya di rumah saya akhirnya. Ya. Itu tapi saya tetap saya pribadi tetap sholat di situ. Halo tes. Setiap hari untuk antum pribadi sholat di situ, nggak diusir? Alhamdulillah enggak. Jadi dengan kejadian itu beberapa rekan hijrawan itu memang masjid-masjid saudara tua ini sudah masjid diror semua gitu. Nah, memang kan kalau melihat ayatnya ada di situ kalimatnya walladzina takhadhu masjidan diroron dan seharusnya wa tafriqon bainal mu'minin wal isyadan. Jadi kan memang akidahnya masih memecah belah gitu ya. Masih inklusif sendiri misahi jamaatul muslimin yang lain. Nah, seperti itu gitu. Karena kan masih muslimin. Adapun ayat itu kan sebetulnya buat munafik tulen gitu ya. Dan juga atas dasar mungkin yang lain-lain saya tidak berpaham seperti itu. Tapi yang sebenarnya harus bagaimana menyikapinya dalam hal ini gitu. Jadi banyak yang komen-komen, wah memang masjidnya sudah masjid diror, nggak usah sholat di tempat seperti itu. Kayak gitu. Mungkin itu dari peristiwa menjadi pertanyaan. Jadi kalau khairah. Kalau masjid diror itu kan betul-betul masjidnya orang munafik. Yang la taqum fihi abadan, yang sempurna syaratnya. Yang total. Walladzina takhadhu masjidan diraran wasadan liman haraballah wa rasulah. 4 itu. Diraran itu diraran. Diraran itu mendatangkan bahaya. Masjid tapi di dalamnya digunakan untuk mendatangkan bahaya bagi umat Islam. Diraran wa tafriqan bainal mu'minin. Memecah belah orang-orang iman, merencanakan memecah belah orang tafriqan wa irsadan liman haraballah wa rasulah, dan mempersiapkan untuk memerangi Allah Rasul. Jadi betul-betul itu masjidnya orang munafik yang kafir tulen, dan masjid itu hanya sekedar covernya saja, casingnya saja untuk
kamuflase supaya nggak ketahuan. Maka di belakangnya la taqum fihi abada. Nah, kalau masjidnya Jokam ini ya ada sifat-sifat diroranya termasuk tafriqan, bisa masuk tafriqan bainal mu'minin. Jadi kalau ada pilihan lain, nah ini katakan ada masjid lain, ya lebih baik masjid lain saja. Umpamanya ono masjid sunnah, masjid Muhammadiyah misalkan, yang lebih dekat kepada sunnah, itu pilih yang lain. Karena di situ ada hal yang kita ragu mengenai akidah takfirnya. Menurut yang saya tahu dan saya tanyakan ketika saya belajar di sana, ya itu tidak sampai khawarij murni gitu. Akidahnya memang khawarij, cuman kita nggak menghukumi mereka sampai keluar dari Islam sebagaimana khawarij yang murni yang oleh para ulama zaman itu dihukumi kafir. Tapi tidak, para ulama zaman khawarij muncul itu pun juga tidak langsung mengeneralisir semua kafir. Seperti zaman Khalifah Ali kan walaupun mereka sudah memisahkan diri, bahkan sudah punya imam sendiri kalau bahasa gitu, sudah baiat juga, masih dibiarkan oleh Khalifah Ali ketika mereka sholat, puasa. Tapi setelah bertindak, mereka memerangi, membunuh, merampok, baru ditumpas. Nah, sekarang Islam Jamaah itu kan belum bertindak. Satu. Terus mengkafirkannya itu juga ada yang jahlan, ada yang muta'awil. Takwil bahasanya. Takwil itu salah mengartikan. Ada yang betul-betul jahlan, di bawah itu rata-rata jahlan, manut tok itu. Nah, dengan dua uzur ini kita nggak bisa memvonis mereka kafir. Kalau mereka belum kafir, ini Pak, ini secara mutlak tidak boleh diikuti, tidak ada. Artinya seperti di Sahih Bukhari dan lain-lain, para ulama akan mengajar, "Sholli wara'akulla sahibi bid'ah." Apa bahasanya? Wa bid'atuhu alaihi. Urusan bid'ah, urusan dia. Jadi kita katakan Islam Jamaah ini, golongan kita dulu, itu ahli bid'ah. Dan punya bid'ah-bid'ah banyak, termasuk bid'ahnya akidahnya ini. Tapi mereka belum kafir, kita nggak mau kafir. Nah, kalau ini pilihan, kalau boleh memilih, tinggalkan. Ulama di sini, kalau sudah ahli bid'ah, ditinggalkan sifatnya ahwat, wirai, hati-hati supaya kita nggak. Itu kadang ada babnya bermuamalah dengan ahli bid'ah. Sampai para ulama zaman dulu, kalau bid'ahnya besar, bab akidah, jangankan sholat bareng. Tapi ini kita nggak menghukumi sah dan tidaknya sholat loh ya. Bermuamalah ini loh. Jangankan sholat bareng, ketemu di jalan aja. Suruh ngalih kok. Itu. Padahal kita aja jalan nggak ngalih, dia yang ngalih mana. Berarti dia menilai kita ahli bid'ah loh. Harusnya kita yang ngalih. Kudu nebiya tadi ceritanya. Jadi saudara yang mau saya sebutkan di sini, jadi kalau kita sholat betul itu nggak bicara sah dan tidaknya. Kalau kita nggak sholat itu aja bahasanya penjelasan dari para ulama dihindari. Jadi kalau jangan memang punya ada tempat yang dekat, hindari aja. Apalagi diusir, harga diri dong. Nah, nek perlu nggak masjid dewe, bikin masjid di dekatnya. Aja tadi. Kalau ada lain, kalau memang nggak ada ya kita sholat di mana kita mendengar adzan kita sholat. Tayyib. Bagi Isnin. Nafarid. Nafarid. Saksin. Kurang 2 orang lagi ya. Dan tadi ada yang tanya Bapak. Jadi? Tafadhal. Boleh curhat, boleh tanya, boleh cerita. Barangkali ada cerita-cerita lucu masa lalu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Maman Abdurrahman dari Subang, Pak. Nah, Ada 10 orang dari Subang ke sini. alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah 3 kali hadir di sini.
Tapi bukan mantan, Pak. Bukan mantan. Bukan mantan. Cuman tadi saja muhibbin aja. Ya. Barakallah. Dan Mustalahat saya jadi. sering menyadap ilmu-ilmu dari asatid yang 3 ini. Alhamdulillah. Allah. Yang saya tanyakan, sebetulnya tanggapan dari Ahlussunnah wal Jamaah tentang Asy'ari itu, apakah sesat, apakah takfir gitu, kafir, atau tidak gitu. Yang menyatakan itu kan ada yang jelas-jelas itu sesat katanya gitu kan. Ada yang itu tidak sesat. Karena mereka itu hanya mengkhawatirkan, takwil itu hanya mengkhawatirkan Menyamakan Allah menyamakan Allah dengan makhluk. dengan makhluknya gitu aja. Cuma kekhawatiran. Jadi katanya tidak termasuk sesat katanya gitu. Menurut Pak Ustadz, apakah sesat atau tidak, bagaimana? Terima kasih. Dari tadi gimana ya kita? Yang kita bahas dari awal. Ya baik. Kalau kafir enggak Pak. Kita enggak menghukumi orang syahadat, puasa, apa lagi Pak? Syahadat, zakat, puasa, haji, sholat, zakat, puasa, haji itu muslim Pak. Bahkan syahadat saja kita sudah menyatakan orang itu muslim. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang menghancurkan Islamnya, menghancurkan syahadatnya, menghancurkan sholatnya, dan seterusnya. Nah, perselisihan antara Asy'ariyah dan Ahlussunnah wal Jamaah itu yang paling heboh dalam masalah sifat beriman kepada sifat-sifat Allah. Beriman kepada sifat-sifat Allah. Singkat saja, Asy'ariyah banyak sifat Allah yang ditakwil. Diartikan lain dengan dalih, dengan hujjah tadi. Kalau saya artikan begini, berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk. Misalkan, istawa ala, diartikan Allah berada di atas. Berarti Allah itu masih butuh duduk, butuh istirahat, masih membutuhkan kursi. Sama dengan kita dong. Nanti kalau kamu nyatakan Allah itu di atas, terus Allah turun, kan enggak masuk akal itu. Masa Allah di atas kok Allah turun juga? Katakan Allah kan jauh sekali, masa dibilang dekat? Nah, dan seterusnya. Kalau kamu mengucapkan itu banyak hal yang tidak masuk akal. Padahal dalam akidah itu Pak, kalau kita banyak yang nggak nyampe. Nah, maka pernyataan ini lalu diteliti oleh para ulama yang betul-betul megang manhaj, metode bagaimana Rasulullah, para sahabat, tabi'in yang masih berada di masa-masa keemasan Islam, namanya qurun mufaddalah, masa-masa generasi emas itu, dilihat bagaimana mereka memahami ini. Ternyata dalam memahami ayat-ayat sifat, semuanya para salaf itu tidak ada yang takyif, mencari hakikatnya. Kalau dibilang tangan Allah ya sudah dimaknai tangan Allah gitu tak. Gak cari seperti apa. Tidak tamsil, tidak menyamakan dengan makhluk. Jadi katakan tangan Allah, terus yakin. Jangan dibayangkan, jangan dikatakan ini sama dengan tangan makhluk. Tidak boleh. Dan tidak mentahrif. Para ulama salaf saleh tidak memaknai lain, tidak merubah lafadznya, tidak merubah maknanya. Tidak mentaktil, tidak mengosongkan maknanya. Pokok dimaknai hakikatnya. Serahkan kepada Allah, kami percaya. Kalau ada di pikiran kita, misalkan ono sing gadok, tabrakan tadi, di atas kok turun. Kita mengatakan Allahu a'lam. Allah menyatakan ini, saya percaya, saya beriman.
Saya beriman. Karena Allah menyatakan aku tidak sama dengan siapapun. Zatku, wujudku, sifatku, enggak ada yang sama. Hanya penamaannya saja. Sekarang mau diambil ke logika misalkan. Akal. Kalau dalil akli. Misalkan sama-sama tangan. Tangannya hewan dengan tangan manusia sama apa tidak? Sama-sama kepala. Sebut kepala. Kepalanya harimau dengan kepala kera. Sebutnya sama kepala. Yang kelihatan saja penamaannya sama, wujudnya tidak sama. Apalagi Allah yang tidak kelihatan. Dan Allah menyatakan aku tidak sama. Orang yang mentakwil karena dia berangkat dari pemikiran. Nah, pemikiran dia menyamakan dulu baru dia takut. Kalau yang berangkatnya sudah tidak menyamakan nggak perlu takwil. Maka dikatakan ini pemikiran yang tidak sama dengan manhaj salaf soleh. Tidak sama dengan Nabi, tidak sama dengan para sahabat. Maka ini berarti menyelisihi mereka. Nah, menyelisihi ini bahasanya bisa bid'ah, bisa dolalah. Itu bukan bahasa kita, bahasanya Rasulullah, bahasanya para sahabat. Nah begitu. Cuman ya memang di alam nyata, di alam nyata, orang kalau bilang sesat itu terus marah, bahkan ada yang memuncak, berarti kamu mengkafirkan aku. Padahal sesat pun itu juga ada tingkatan sesuai dengan kadar kira kesesatannya. Seperti mentakwil, para ulama nggak mengkafirkan. Karena ada mentakwil itu mengartikan dalil karena tadi alasannya karena mungkin ada jahlan, mungkin karena ada ketakutan menyamakan. Tapi tetap itu menyelisihi salafus saleh. Nah, penyelisihannya itu disebut bid'ah, disebut mukhalafah, disebut dolalah. Disebut dolalah. Nah, kadar kiranya mukhalafahnya, bid'ahnya ya sesuai dengan kadar kiranya dia melakukan mukhalafah itu. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi kalau jenengan tanya, menurut saya sesat atau tidak? Bukan menurut saya. Kita hanya menirukan bagaimana para ulama yang kokoh megang manhaj metode salafus saleh. Tapi tetap kita katakan ya, dalam kondisi-kondisi tertentu kita memang tetap bahasa dan cara Jawa itu papan empan depan tetap kita ada berdakwah menyebutkan masalah hukum secara jelas, ada bab bermuamalah. Ini yang juga perlu kita ketahui juga kondisi-kondisi tertentu ya. Seperti ketika Imam Ibnu Katsir bercerita dalam Bidayah wan Nihayah tentang kejadian Imam Ibnu Taimiyah yang dipukul oleh Ibnu tokoh sufi itu. Ketika beliau menyusun kitab yang mengkritisi golongan sufi. Golongan sufi. Kan begitu, pernah dipukul dalam cerita itu. Imam Ibnu Katsir yang bercerita. Kemudian yang mukul itu dicari. Ibnu Bakr ya katakan. Dicari sama murid-muridnya Imam Ibnu Taimiyah, termasuk tentara, pada tentara di desa itu dan sak penguasanya. Nyari orang nih yang mukuli Syekh Ibnu Taimiyah, nggak ketemu orangnya. Wari kemana-mana nggak ketemu. Ternyata sembunyi di mana? Sembunyinya di rumahnya Imam Ibnu Taimiyah. Minta maaf dan minta untuk dimaafkan oleh penguasa tempat itu. Ketika Imam murid-muridnya datang setelah Imam Ibnu Taimiyah dipukul, kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau kalian membela saya sudah memaafkan. Masya Allah, sebelum orang itu minta maaf, saya sudah maafkan. Kalau kalian membela hak kalian, itu urusan kalian. Kalau itu hak Allah, saya sudah mohon maafkan untuk dia kepada Allah. Padahal itu sufi, tokoh tertingginya saat itu. Ada bab muamalah, saudara. Ada bab bermuamalah. Ada babnya lagi. Selama dia masih saudara muslim kita,
Kalau dia memang sadar minta maaf, ya dimaafkan. Kalau kita mampu memaafkan. Tapi ada penjelasan yang jelas dalam masalah, misalkan Pak Makidah seperti ini tadi. Ya, nggak bisa toleransi kita. Kalau memang salah ya kita jelaskan apa adanya. Tapi ketika kita menghadapi masalah di suatu tempat, ya harus ada semacam ada toleransinya, ada supaya bisa keadaan itu bisa membaik. Nah. Sampun? Tayyib. Al-akhir. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Pemahaman kita dahulu tentang akidah terutama bahwa yang seperti kita pahami bahwa ibadah kita ya rukun iman, rukun Islam itu kan tidak bermanfaat kalau kita tidak berjamaah. Dalam pemahaman mereka adalah baiat kepada imam. Baik. Jadi ya sampai ada istilah, walaupun di luar sana ibadahnya sesuai dengan sunnah, tapi kalau tidak jamaah maka ditolak rodun ayu mardudun dan bla 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 bla. Selanjutnya yang kita tahu semua lah. Tayyib. Ya. Nah, dari pemahaman seperti itu tadi, ini seakan-akan menggambarkan bahwa ibadah itu sah kalau baiat kepada imam. Ini seperti kita menjadikan imam itu sebagai perantara ibadah. Ya. Nah, ini yang memang sebagian hijrawan bahkan berani mengatakan, "Oh, LDI itu sudah kafir." Karena mereka menjadikan imamnya sebagai perantara ibadah. Nah, seperti itu. Ada beberapa hijrawan yang saya dengar langsung berbicara seperti itu. Maka untuk memahaminya seperti apa sih? Baik. Hayakallah. Allah. Maka sudah kafir karena menjadikan imamnya sebagai perantara ibadah. Penentu sah dan tidaknya Islam, penentu sah dan tidaknya ibadah. Di mana letak kekafirannya? Tadi itu menjadikan sebagai perantara ibadah. Kalau yang dimaksud mungkin ada kesalahpahaman di syirkut ta'ah ya. Di situ pahami betul namanya syirkut ta'ah itu ayatnya sangat jelas. Ittakhadhu arbabam wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Arbaban. Jadi mereka Yahudi dan Nasrani betul-betul menjadikan Robban. Rob betul dalam ketaatan. Dalam ketaatan. Kalau di Islam jamaah itu menurut saya tidak sampai ke level itu. Menjadikan Rob itu enggak. Mereka enggak akan, kita dulu juga enggak mengatakan itu pangeran. Punya hak membuat hukum sendiri enggak, kita juga enggak. Yang banyak salah itu di bawah mengira imam ini pinter, ahli ilmu, kalau menentukan apa saja itu berdasarkan Quran dan hadis yang betul-betul mangkul. Kan begitu tuh perasaan kita dulu. Di bawah itu kan perasaan, kalau ini sudah tek ini, wah ngenah itu, murni ini, kan begitu kan. Jadi tidak sampai ke level kita menjadikan dia Tuhan. Kalau di dalam ayat itu betul-betul dijadikan Tuhan dalam hak membuat hukum. Jadi Yahudi Nasrani saat itu yang mengerti Taurat, mengerti Injil, dia berani meninggalkan, bahkan memalsu atau menganggap palsu Taurat dan Injil karena mengikuti ucapannya, perkataannya pendeta. Memang betul-betul dituhankan. Dia meyakini ini punya hak, ini wakil, ini Tuhan. Ibarat sama dengan Allah. Sehingga itu terjadi kata Nabi, tilka ibadatuhum. Kamu jelas mengerti bahwa orang itu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan
menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, kamu ikuti. Tilka ibadatuhu. Itulah dia ibadah dalam ketaatan. Sehingga tetap dalam ayat disebut syirkun akbar. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Kenapa? Karena betul-betul dituhankan. Dan ini betul-betul tahu, dianggap bahasanya itu ini punya hak bikin hukum. Sehingga menyaingi hukum Allah, bahkan nabrak. Nah, kalau di imam kita yang dulu satu, kalau yang di atas ya, itu pada tahu bahwa imam ini gak patek ngerti apa-apa. Alias pelunga-pelungu tenan bacanya aslin. Jadi yang di kanan kiri itu tahu. Kalau sama keputusan, kalau saya ngomong kayak begini sama mereka, buzzer-buzzer tidak ngomong. Kalau wong sombong itu. Wong pingin nyaingi imam, pingin jadi imam. Enggak, memang orangnya memang enggak ngerti apa-apa, saudara. Saya buka. Ngerti apa-apa dia. Pokoknya sama gitu. Jadi kalau apa-apa itu, paling kalau ditanya, siapa yang mana ditanya. Tapi, pur, ada gitu. Pivi, hafi. Jadi kalau sudah mentok dia, kalau enggak, mau ngunai kok angel. Mana wes, sakarpe dia nih. Nah, ini saksinya nih. Nah. Baik. Ono sing buka laptop, niki enten hukum ngeten. Lha tekon ndi kuwi? Niki Masjidil Haram niku lho, ora kanggo iku. Masjidil Haram ora kanggo. Nggak kanggo. Wis ngene ae. Yang terakhir itu saya dengar setelah kita leren itu menghukumi apa ya terakhir? Zina anak. Itu apa? Menuduh zina. Anak zina nggak dapat warisan apa-apa. Pokoknya ngawur lah. Intinya begitu. Jadi kita sudah tahu itu dan itu ijtihad seperti teks itu hasil musyawarah. Hasil musyawarah. Bukan dia. Semua nggak menuhankan dia. Yang dikatakan ya bisa sih dibahasakan syirkut ta'ah bisa di Islam. Cuman bukan syirkut ta'ah yang levelnya level kafir murtad bukan. Jelas kan di bawah rata-rata kan nggak tahu bahwa itu maksiat. Persenan aja nggak tahu bahwa itu maksiat, itu bid'ah. Kan mau tahu itu dikira benar pada itu maksiat itu. Jadi itu maksiat loh. Nah, bagaimana tidak maksiat orang itu bertentangan dengan hukum Allah Rasul. Allah tidak mewajibkan, Allah Rasul dia mewajibkan. Allah tidak membuat hitungan-hitungan tertentu kecuali zakat dia bikin hitungan. Allah menganggap sedekah sunnah itu bukan hutang, tapi dia anggap hutang. Bulan depannya ditagih lagi. Banyak di situ kalau menjadi kemaksiatan itu. Nah, ya surat Taubat ya bid'ah akeh. Ya, yang muamalah itu bid'ahnya banyak. Yang enggak sesuai dengan dalil bikinan itu sendiri. Bikinan. Jadi kita tidak mengatakan tidak bisa menghukumi kafir karena sebutan itu tadi enggak. Saya kira terlalu dalam. Belajar lagi masalah akidah supaya bisa runtut, tidak mudah. Jangan ketularan kita masih. Nanti tahu-tahu kita takfir juga. Jangan pelajari akidah dengan benar. Coba semua guru-guru sunnah yang sudah tahu tentang LCI tidak menghukumi kafir mereka, masih muslim. Masih muslim. Ya, apalagi yang sudah mengalami gini ya, sudah tahu. Kita belum bisa menghukumi kecuali orang-orang tertentu ada. Orang tertentu dalam arti dia sudah tidak ada uzur jahal. Dia betul-betul menentang, jadi dia tahu. Nah, itu bisa yang kita tahu tapi perorangannya yang tahu perorangannya jelek. Tapi secara umum uzurnya takwil, uzurnya jahlan minhum. Tayyib. Yang lain ada yang mau cerita? Enggak apa-apa, boleh. Tuh. Kasih. Apa-apa, kasih ada tenang. Biar ya. Nah, ben lego. Ya memang kita inginnya kumpul kayak begini aslinya. Ojo kakean ngaji. Ya, kalau ilmu sekarang saya gini di ya, kita ingin yang
Curhat-curhat. Tes. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan yang disampaikan malam hari ini, Baik. dan memang kalau saya ngikuti di grup TikTok, Facebook dan sebagainya, memang ini dari dulu sampai sekarang menjadi perdebatan yang luar biasa. Cuman satu hal yang akan saya tanyakan, Syekh. Pada akhirnya satu dari pihak yang berdebat itu menggunakan dalil alaikum bisawadil aqdom seperti itu. Sementara saya juga ingat beberapa dalil yang istilahnya mungkin agak kontradiktif dengan alaikum bisawadil aqdom itu, seperti kalqobidin alal jamrin. Mungkin yang saya ingin diberikan penjelasan lebih lanjut, kedudukan hadis alaikum bisawadil aqdom itu bagaimana? Karena juga ada dalil yang wa inna ummati la yajtamu ala dhalalah. Ala dhalalah. Nah, sementara ini kan seolah-olah ini menjadi hujah bahwa ini adalah sawadil aqdom. Pembenaran. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bagaimana kalau dibantah dengan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an Mungkin sabilillah. kalau kedudukan hadisnya bisa agak di... Kalau kedudukan hadisnya saya bukan termasuk yang ahli meneliti itu, cuman yang saya tahu, yang saya ingat dan yang saya pelajari, termasuk alaikum bisawil azam itu bab perpecahan umat. Kalau bab kita bab jamaah, bukan spesifik kepada masalah akidah untuk dikompromikan. Satu itu. Yang kedua, yang dimaksud majtama ummati ala dhalalatin itu bukan angger ijma. Semua orang dilihat kan ada. Itu kan di tingkatan alim ulama yang punya sifat sebagaimana yang diterangkan oleh para ahli ilmu, adil dan semuanya, bukan hanya umumnya orang. Sekarang kita lihat kalau itu sawadil a'zamnya, kita lihat kira-kira siapa sawadil a'zamnya. Terus kita perbandingkan hujahnya. Itu saya kira. Bukan sawadil a'zam langsung dipegang, enggak. Sawadil a'zam tapi tetap pada standarisasi yang sudah baku. Kalau bakunya mudahnya di Al-Quran kan, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya. Sekarang kembali kepada Allah Rasul, itu juga tidak hanya sekedar kepada naskah lafaz dari Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada pemahaman salafus saleh. Kalau kita mendalami bab ini ya, pemahaman dalilnya sangat kuat, kita harus ngikuti mereka para sahabat, para tabi'in. Jadi penempatan sawadil azam, kalau saya menjawab secara umum dan termasuk majtama ala dhalalatin, itu tetap ada takyidnya, ada muqayyadnya, ada surutnya. Bukan dilepas pokok angger umum begitu terus pasti benar, tidak. Wallahu a'lam. Ya memang kalau kelasnya nanti kita sudah sampai di level itu, memang harus ada duduk bersama. Duduk bersama, ya dibahas kitab-kitab itu. Saya mencoba saudara-saudara saya, santri, kiai, ya kita ambil kitab. Mereka pakai kitab apa, terus pakai kitab, kita pakai kitab juga. Kuatkan mana hujah yang paling kuat. Itu. Ya termasuk ini yang saya tulis ini. Saudara-saudara saya banyak kiai, banyak saya kirimi PDF-nya terus saya suruh baca. Bagaimana pertanggungjawaban Anda semua dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i kalau Anda memang Asy-Syafi'i. Gitu. Ya rata-rata menang cep. Habis itu ya tengah-tengah aja gitu. Tengah-tengah aja. Sampai dia ojo terlalu kereng aku ya enggak. Loh malah perdamaian. Nyaluk perdamai.
Kita kan yang mana hujah yang paling, yang saya tanya ini Imam Syafi'i loh. Imam Syafi'i, kitabnya ini kita sebutkan. Coba dibuka. Dalam kita neliti Al-Um itu kan fikih, tapi di situ ada kalimat-kalimat yang tidak bisa diartikan lain, bahwa pemahaman Imam Syafi'i terhadap masalah akidah pemahaman sama salafus saleh semua. Gitu. Jadi kalau mengikuti perdebatan yang umum, mohon maaf ya, di YouTube dan mana-mana, tidak semua orang yang berdebat itu ahli, Pak. Nih. Jadi jangan semua kita dengar, tambah bingung kita. Tambah bingung. Nah, perbandingannya begitu. Taib. Naktafi insyaallah Syekh. Naktafi? Ayo. Nastarih? Nastari. Ila salatil fajr. Taib. Khair insyaallah. Mudah-mudahan disampaikan dapat bermanfaat dan baik untuk kita semua, tambah semangat. Insyaallah. Setuju nggak kalau diajarkan seperti ini lagi? Ya jangan cepat-cepat tapi biaya yakin. Tapi kalau kita ingat ya, dulu di Islam Jamaah itu kalau daerahan itu berapa miliar itu. Ya kira-kira kalau jangan ngitung berapa miliar itu satu pertemuan. Timur berapa miliar, barat berapa miliar. Trimo tek berapa lembar? Bolan baleni. Artinya yang saya maksud pertemuan seperti ini masih kita perlukan. Sangat kita perlukan. Kita bersama cerita tentang, dan insya Allah kebaikan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.